kita melanjutkan pengajian kitab Tanbihul Muhtarin. Pembahasan malam ini sampai pada halaman 84, yaitu bagian ke-6. Wa min ahlakihim amaluhum ala tarkin nifaq bihaisu tatasawa syariratuhum wa alaniyatuhum fil khair fala yakunu li ahadihim amalun yaftadhuhu bih fid dunya wal akhirah. Wa min ahlakihim, dan itu termasuk akhlaknya para ulama salafus soleh. Jadi salafus soleh yang dikehendaki dalam kitab Tanbihul Muhtarin, yaitu para sufi yang mereka dikenal memiliki ketakwaan yang dapat dijadikan sebagai teladan. Apa akhlak mereka? Amaluhum ala tarkin nifaqi, yaitu amal mereka meninggalkan kemunafikan. Jadi kalau kita mau mengikuti jejak akhlaknya para salafus soleh, yaitu amal kita, aktivitas kita meninggalkan hal-hal yang terkait dengan nifak, yaitu kemunafikan. Jadi ini prinsip, ya. Kalau ada orang ngaku, ya ngaku-ngaku soleh gitu, tapi tidak meninggalkan nifak, ya itu berarti kesolehannya masih palsu. Begitu juga orang-orang yang secara lahiriah nampak soleh gitu, tapi tidak juga bisa meninggalkan nifak, ya sama saja kesolehannya itu palsu juga. Karena itu ya melepaskan diri dari penyakit nifak, kemunafikan, ini menjadi salah satu ya prinsip ya bagi para salik untuk membersihkan kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam dirinya. Apa indikasinya seseorang itu sudah meninggalkan nifak? Yaitu bihaisu tatasawwa syariratuhum wa alaniyatuhum fil khair. Sekiranya orang tersebut sudah bisa bersikap sama, ya, baik dalam kondisi sembunyi maupun dalam kondisi ramai, di dalam melaksanakan kebaikan itu kualitasnya sama. Itu. Nah, berarti kalau belum bisa sama, nah ini pertanda berarti penyakit nifak masih ada. Contohnya, kalau kita sedang sholat banyak orang, ya, misalkan jamaah di sebuah masjid, itu
itu akan terbawa oleh situasi sehingga dia yang biasanya tidak pernah sholat sunnah menjadi mengamalkan, melaksanakan sholat sunnah gitu. Ini kalau ada orang banyak, orang ramai, akhirnya terbawa arus ikut-ikutan sholat sunnah. Sementara kalau dia sendiri, ya misalkan dia di rumah atau di kamar atau di masjid tapi pas lagi nggak ada orang gitu, itu semangat untuk sholat sunnah tidak ada. Nah ini kalau ada indikasi seperti ini, ya berarti pertanda masih ada penyakit nifak, ya, dalam pengertian yang sudah tingkatan khusus. Kalau bagi orang awam ya baiklah, karena daripada nggak sholat, ya dia sudah mau sholat itu sudah bagus, ditambah sholat sunnah ya bagus. Sekalipun ya semangatnya ikut sholat sunnah itu karena terbawa lingkungan, situasi. Nah, bagi orang-orang yang sudah mendekatkan diri kepada Allah, atau orang yang disebut salik, ya, atau orang yang disebut ahli thoriq, tentu harus beda. Semangat ibadahnya ada orang dan tidak ada orang, di tempat ramai maupun di tempat sepi, ya dia sama. Kalau tempat sepi dia sholat sunnahnya rutin, istiqomah, begitu juga ketika ramai ada orang. Kalau biasanya dia nggak sholat sunnah, ya dia akan sebagaimana biasa gitu. Jadi tidak dibuat-buat. Justru orang-orang yang sudah levelnya khusus ini ya terkadang menyembunyikan ibadahnya, ya, tidak mau nampak dilihat oleh banyak orang. Atau bisa jadi ketika ada orang ya dia biasa-biasa saja, tapi ketika dia sendiri ya dia melaksanakan ibadah fardu dan sunnah itu secara maksimal gitu. Jadi tendensinya sudah bukan karena makhluk lagi, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini derajat seperti ini ya derajatnya orang-orang sholihin gitu. Apakah kita sudah sampai pada derajat ini? Mungkin belum, tapi kita sudah tahu, oh derajat orang-orang sholihin itu seperti itu. Ada orang tidak ada orang, rame atau sepi, ya kualitas ibadahnya sama saja. Jangan sampai terbalik, ada orang banyak, wah nampak semangat, ketika nggak ada orang malas ibadah. Ini berarti masih ada ya benih-benih nifak yang ada di dalam dirinya. Kemudian selanjutnya fala yakunu li ahadihim, maka tidak ada li ahadihim bagi salah satu dari mereka amalun apa amal yaftadhuhu yang terungkap bihi dengan amal fid dunya di dunia wal akhirah dan akhirat. Jadi maksudnya ya tidak ada bagi mereka yaitu amal yang tersisa
yang bisa dipetik di akhirat nanti gitu. Sebab orang yang nifak ini orientasi amalnya adalah makhluk. Kalau nggak ada makhluk, ya dia nggak akan ibadah, males ibadah. Kalau ada makhluk, dia semangat, dipuji makhluk tambah semangat. Maka amal-amal yang seperti ini tidak akan tersisa sedikit pun baik di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena sudah tergerus bahkan runtuh oleh penyakit nifak tadi. Jadi jangan sampai kita orientasi ibadahnya seperti ini. Kalau masih seperti ini, ya sama saja kita ya diibaratkan seperti membuat istana ya yang lemah dari sisi pondasinya sehingga mudah sekali rubuh ketika ada angin, bahkan nyaris tidak ada kekuatannya. Begitu juga amal ibadah. Sebesar amal ibadah apapun, kalau di dalamnya tidak ada keikhlasan, pasti ya tidak akan membawa manfaat ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau nanti di akhirat dia bertanya, "Loh, kemana amalku waktu di dunia? Saya rajin berbuat ini, saya rajin infak sedekah, saya rajin sholat sunnah, saya rajin sholat berjamaah," gitu. Tapi sholat jamaahnya masih karena makhluk, semua amal ibadahnya masih karena makhluk. Kemudian nuntut bertanya, kemana amalku? Nah, tinggal membalikkan. Kalau amalmu karena Allah pasti akan dibalas. Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kalau amalmu karena manusia, maka carilah balasan kepada manusia. Itu. Akhirnya dalam kondisi seperti ini ya tentu yang terjadi adalah penyesalan. Wa min wasiyati Abil Abbas Al-Khadhuri alaihi salatu wassalam, termasuk dari wasiat Abil Abbas ya, Al-Khadhuri li Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz ya, salah satu ya khalifah yang sangat masyhur. Lama istama'a bihi fil Madinah al-musyarrafah ya. Lama istama'a, tatkala berkumpul bihi dengannya fil Madinah, di kota Madinah al-musyarrafati yang mulia. Wasa'alahu, dan bertanya siapa Umar bin Abdul Aziz kepada Abil Abbas ya, ayu wasiyahu biwasiyatin ya, hendaklah Abil Abbas memberikan wasiat kepada Umar bin Abdul Aziz ya, biwasiyatin, dengan sebuah wasiat. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah ya, dikenal sangat masyhur dalam sejarah Islam, nama Umar bin Abdul Aziz ini. Suatu ketika dia ya berkumpul di kota Madinah, yaitu berkumpul dengan Abil Abbas. Terus beliau minta diberikan satu wasiat gitu. Nah, Abil Abbas ini ya tentu seorang sufi agung ya pada zamannya. Faqala, maka berkata siapa Abil Abbas lahu kepada Umar bin Abdul Aziz, iyyaka, takutlah ya Umar, wahai Umar, antakuna, hendak dirimu
waliyan sebagai kekasih lillahi bagi Allah Ta'ala maha tinggi fil alaniyati ya, dalam keadaan rami wa aduan dan sebagai musuh lahu bagi Allah fisirri dalam keadaan sepi sunyi. Nah, ini jadi wasiat ini cukup menyentuh ya. Hai Umar bin Abdul Aziz, takutlah kamu menjadi wali Allah tapi saat rame gitu. Ini maksudnya jangan sampai ketika kondisi ramai, ada rakyat, ada masyarakat banyak, nampak kesalehannya gitu. Apalagi kesalehan-kesalehan yang dia lakukan ya kemudian dipublis besar-besaran supaya semua rakyat tahu bahwa ya saya seorang pemimpin adalah ahli ibadah, ahli sedekah gitu. Jadi itu dilakukan hanya fil alaniyah, dalam keadaan ramai. Penafsiran fil alaniyah ya dalam kondisi saat ini. Jadi kalau beritanya itu viral gitu ya, diketahui publik secara masif, nah itu ada kebanggaan, ada kepuasan. Jadi pesan telah tersampaikan bahwa saya sebagai pemimpin adalah ahli taat ya, ahli menjalankan syariat dan juga ahli menjalankan ibadah dan amal soleh termasuk dermawan itu. Tapi itu dilakukan fil alalnya ya dalam keadaan ramai. Fil alaniyah ini kalau kita pahami secara substansi ya, ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang dia itu semangat rajin membantu orang tapi dengan cara dipublis saat-saat dia berkepentingan. Contoh mau ada acara pemilihan gitu. Jadi semangat untuk mempublis dirinya, memframing dirinya sebagai ahli sedekah, sebagai ahli ya, penolong masyarakat, sebagai orang yang suka membantu ya. Tapi itu dilakukan hanya musiman gitu. Terutama musim kampanye gitu. Apakah ini sama dengan substansi ini? Sama ya, sebab ketika musimnya sudah lewat dia kembali ke asal, kembali pelit, kembali ya kepada aslinya. Yang awalnya tadi nampak soleh ya ketika sudah lewat musimnya ya dia kembali ke asal itu. Nah, ini sebagai kritik ya seorang sufi Abil Abbas terhadap Umar bin Abdul Aziz. Tentu kritik ini juga relevan bagi para penguasa atau para politisi di zaman sekarang. Kalau benar-benar ingin memperoleh wasiat dari seorang sufi, camkan wasiatnya Abil Abbas ini. Jangan sampai kamu kelihatan soleh tapi di hadapan publik wa'aduan, sementara kamu ketika dalam keadaan sir sendiri itu musuh Allah. Kenapa? Ya karena kamu
tidak pada posisi orang yang ahli takwa dalam pengertian sesungguhnya. Nampak soleh tadi ketika musim politik, ketika selesai musim politik nampak aslinya gitu. Nampak dermawan ketika musim politik, selesai musim politik nampak aslinya lagi. Lah ini yang dikritik oleh Abil Abbas kepada seorang khalifah Umar bin Abdul Aziz ini. Ini kalau benar-benar seorang penguasa atau politisi pengen memperoleh sebuah nasihat yang hak gitu. Kalau pengen soleh-solehan ya silahkan. Biasanya nggak pakai peci, kemudian pakai peci. Nggak biasanya pakai peci haji, pakai topi haji. Biasanya nggak pakai surban, pakai surban gitu. Ini hanya untuk kamuflase dan ini dikritik keras. Seolah-olah dia menampilkan kesalehan ya di hadapan publik, tapi sesungguhnya dia adalah musuh Allah pada saat ya dalam keadaan sepi, karena dia ya, kembali ke aslinya pelit ya kembali pelit, aslinya malas ibadah ya kembali malas ibadah. Jadi tampilan yang seolah-olah soleh itu ya ditampilkan untuk konsumsi publik semata, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaman maka sesungguhnya orang ini lanjutannya. Fa innaman maka sesungguhnya orang lam tatasawwa yang tidak sama ya. Syariratuhu apa kondisi sepinya man wa alaniyatuhu dan kondisi ramenya man. Fahuwa maka bermula man munafikun itu munafik. Artinya apabila ada orang yang tidak seimbang baik dalam waktu ramai maupun sepi dalam hal ketaatan, yaitu namanya munafik gitu. Ada orang dia semangat menampilkan kesalehan, tidak ada orang balik aslinya ya, malas ibadah, pelitnya minta ampun gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini ya kalau belum bisa menjaga keseimbangan baik dalam kondisi ramai, dalam kondisi sepi, dalam hal ketakwaan, maka sesungguhnya itu adalah orang yang masih terkena virus munafik. Maka hal ini bisa menjadi koreksi buat diri kita. Apakah kita masih seperti itu? Kalau ada orang banyak ya nampak kita menampilkan kesalehannya, tapi ketika nggak ada orang, misalkan hanya di kamar sendiri ya ibadahnya asal-asalan gitu. Ini berarti belum ada kesamaan dalam situasi ramai dilihat oleh publik dengan situasi sendiri yang tidak dilihat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia masih tidak bisa menjaga secara seimbang. Maka yang demikian itu fahuwa munafikun, masih masuk kategori munafik itu. Jadi sangat lembut sekali ya. Padahal kalau dilihat secara umum ya dia nampak ibadah, sekalipun ibadahnya ya karena makhluk tadi ya, secara umum dianggap biasa, dianggap baik, dianggap ini soleh. Tapi secara ilmu tasawuf itu penyakit ya, penyakit virus yang masuk dalam batiniah seseorang. Apabila virus ini dibiarkan, maka meruntuhkan semua amal ibadahnya, sehingga nanti ketika di akhirat tidak tersiksa amal soleh, amal yang ikhlas yang dia lakukan gitu.
Ini bahayanya di situ. Maka disinilah pentingnya ngaji, ya, pentingnya ilmu. Kalau orang ahli ibadah tanpa ilmu, ini bahaya. Dia tidak sadar, ya, mungkin ibadahnya dia banyak, tapi kualitasnya rendah sebab tidak tahu ilmu ikhlas. Dia tidak sadar amalnya digerogoti oleh penyakit riya, ujub dan takabur itu. Terus posisi orang munafik di mana? Wal munafiqun, dan bermula orang-orang munafik fitarkil asfali, yaitu pada tempat yang paling rendah, minan nari, dari neraka. Jadi orang munafik itu nanti tempatnya paling rendah di neraka. Jadi serendah-rendahnya itu. Fabaka, maka menangis siapa Umar bin Abdul Aziz, hatta balas, hingga basah apa lihyatuhu, jenggotnya. Jadi sampai nangis, ya sesungguhnya sampai ya jenggotnya itu basah semua karena air mata. Ini kalau orang soleh itu ketika dinasihati tersentuh hatinya langsung keluar air mata kesedihan, air mata penyesalan, air mata yang penuh harapan kepada Allah supaya dirinya bisa mengamalkan apa yang menjadi wasiat Abil Abbas ini. Itu. Kalau orang yang hatinya keras, ya beda, dinasihatin seperti ini, ya emang gua pikirin gitu ya. Ya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ngefek. Gitu. Maka disinilah ya pentingnya kalau kita datang kepada seorang ulama, terutama ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama batiniyah, kalau benar-benar ingin dinasihati, ya hatinya harus terbuka. Sekalipun nasihatnya itu menyentuh bahkan menyinggung dirinya, karena sesungguhnya itu adalah sikap ya yang sedang dibenahin. Ya, sikap negatif yang sedang dibenahin oleh seorang guru atau seorang mursyid atau guru sufi gitu. Tapi apakah ya di zaman sekarang ada enggak orang-orang yang dinasihati oleh seorang sufi kemudian tergugah hatinya sampai menangis sesenggukan, bahkan sampai seluruh jenggotnya itu basah? Itu artinya nangis yang serius, yaitu nangis yang didasari khosyatullah, takut kepada Allah, bukan nangis yang formalitas. Gitu. Zaman kampanye nangis bisa dibikin biar kelihatan framingnya bagus gitu. Nah, ini yang kepalsuan ini ya nanti di hadapan Allah yang akan membawa penyesalan itu. Selanjutnya wafil hadis, dan di dalam hadis ya ini memperkuat tentang akhlak para salafus soleh yang meninggalkan virus-virus kemunafikan di dalam dirinya. Yahruju, keluar fi akhir zaman, di akhir zaman, aqwamun, yaitu beberapa kaum. Jadi di akhir zaman nanti ada kaum, ada kelompok ya. Yahtiluna, mereka berkhianat, ayat lubuna, dia mencari dunia bi amalil akhirati, dengan amal akhirat. Jadi di akhir zaman nanti akan muncul kaum, akan muncul tokoh
Dia mencari dunia dengan amal akhirat. Jadi mencari dunia dengan amal akhirat. Artinya ya bahasa ininya komersialisasi hal-hal yang terkait ibadah dan perjuangan untuk mencari materi. Ini yatlubuna dunya, dia mencari dunia, duit dan keuntungan dengan amal akhirat. Nah, contoh yang paling dekat yaitu mengajar, ya, mengajar. Ini yang paling dekat dengan kita. Di sini kita akan diuji. Apakah pada saat kita ngajar itu karena Allah? Atau masih karena manusia? Atau masih karena sesuatu yang sifatnya duniawi? Nah, di sini akan terlihat motivasinya. Kalau niatnya karena Allah, ya lillahi ta'ala, bukan karena duniawi, bayaran, bukan karena yang lain, itu ada dan tidak adanya perhatian dari manusia, dia tetap istiqomah gitu. Karena dia memandang bahwa ngajar ini ya tugas yang mulia. Berbeda yang orientasinya dunia, tidak cocok sesuai dengan harapan, muncul lemah untuk ibadah, lemah untuk ngajar. Ngapain ngajar capek-capek? Enggak ada duitnya. Nah, ini kalimat yang salah kaprah. Ya, ngajarlah yang ikhlas. Ya, kalau kita kata kuncinya ikhlas itu kita bisa laksanakan, pasti berkah itu akan meliputi. Berkah itu akan mengiringi perjalanannya. Jadi kuncinya ikhlas dulu. Ngajarlah yang ikhlas, maka Anda akan berlimpah berkah. Tapi kalau Anda ngajar karena duniawi, ya maka semuanya berbasis pada hitung-hitungan matematik gitu. Kalau tidak ada hitung-hitungan matematiknya, dia malas ngajar. Nah, di sini harus dibedakan ya antara ya pendidikan formal yang orientasinya adalah orientasi untuk ya, urusan duniawi, dengan ngaji yang untuk ukhrawi, ya ini harus dipilah. Kalau ngajar yang terkait dengan persoalan duniawi, ya nah itu ya sangat wajar kalau ada perhitungannya. Nah, bagaimana kalau ngajar ngaji yang paling pondasi paling awal niat, niatnya itu harus ditata betul, harus karena Allah. Konsekuensinya karena Allah, ada dan tidak ada perhatian dari makhluk, tetap dia ngajar. Karena Allah pasti akan nguji. Ya, ini benar enggak sih karena Allah? Diuji. Oh iya, semangatnya tetap sama, istiqomahnya tetap sama, baru Allah ya melirik lah, memberikan sebuah apresiasi. Pasti nanti akan turun keberkahan. Gitu. Ini ya ilmu yang sudah diamalkan orang-orang soleh. Ulama-ulama terdahulu dalam mengajarkan ilmu semua didasari dengan keikhlasan. Tapi kita bisa melihat kehidupan para ulama terdahulu, ya, semua diliputi dengan keberkahan. Itu karena apa? Allah yang membalas keikhlasan-keikhlasan yang dilakukan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para ajengan yang memang dalam mengajarnya itu didasari dengan keikhlasan. Jadi yatlubuna dunya bi amil akhirah ini jangan sampai ya
dijalanin lah ya. Lebih baik nyari profesi yang terkait duniawi aja gitu. Ya, apakah itu bekerja di pasar gitu, atau ya pokoknya yang terkait dengan profesi lah. Tapi kalau sudah punya komitmen untuk dakwah, untuk ngajar, pondasi utama harus ikhlas. Dan itu juga ya penuh perjuangan. Tapi janji Allah tidak pernah meleset. Orang yang istiqomah ngajar karena didasari dengan keikhlasan, ya pasti berkah dunia dan akhirat. Itu. Jadi jangan sampai orientasi kita bergeser dari keikhlasan kemudian orientasinya menjadi materialistik. Ayat dunia maksudnya dengan dunia bidini, dengan agama. Jadi orang yang pengen mencari dunia tapi jualan agama, ya ini ya tantangan ini ya, mencari dunia dengan menjual agama. Ini ya cukup tantangan berat ini bagi orang-orang yang dalam posisi ini gitu. Karena dia nampak seolah-olah berjuang demi agama, tapi sesungguhnya bukan gitu. Ya tiluna ad-dunya bidin. Dia hanya menggunakan baju agama untuk mencari dunia. Seolah-olah dia berjuang membela agama, sesungguhnya tidak, membela perutnya sendiri. Gitu. Nah, berbeda dengan orang-orang yang mau berjuang di jalan Allah, dengan hartanya dia keluarkan, dengan pikirannya dia keluarkan, segala kemampuan dikerahkan. Gitu. Jadi tidak mau memanfaatkan untuk kepentingan dirinya sendiri. Yalbasuna, mereka memakai juludad dhoni, yaitu kulitnya domba, ya minalai ini ya dari lembut. Alsinatuhum, lesan mereka ahla, lebih manis, minal asali, dari madu. Ini ya simbol ya mereka tidak memiliki dasar keikhlasan di dalam berjuang di jalan Allah, tapi justru memanfaatkan agama untuk kepentingan dunianya. Ya, di sini dikritik ya mereka pakai pakaian dari bulu domba yang halus, kemudian lesannya itu lebih manis dari madu. Artinya dia pinter membolak-balikkan kata. Wa qulubuhum, dan bermula hati mereka qulubat di'abi, hati mereka seperti hatinya serigala. Naudzubillah min dzalik. Ya, tidak memiliki welas asih dan kasih sayang. Yaqulu berfirman siapa Allah Ta'ala Maha Tinggi Azza wa Jalla, abi yahtaruna am alayya yahtariuna. Yahtaruna, mereka tertipu, am alaya, ataukah pada diriku, yastariuna, ya berani, fabi, maka denganku, khalaftu, aku bersumpah, lab asanna, sungguh aku akan mengutus, ala ulaika, pada mereka, fitnatan, ahli fitnah, tadu'u, yang meninggalkan apa fitnah, al halima, ya itu sifat kasih sayang, fihim, kepada mereka, khaironan, yaitu dalam keadaan bingung. Ini tentang orang-orang yang mereka ya dalam bahasa sekarang itu melakukan komersialisasi dalam dakwahnya. Ya, ini cukup
menjadi catatan penting ya. Jadi komersialisasi agama ya, seolah-olah dia berdakwah tapi sesungguhnya dia tidak melakukan dakwah tapi memanfaatkan dakwah untuk kepentingan dirinya. Dia tidak mau berjuang secara ikhlas. Ya, kalau ada hitung-hitungannya baru semangat. Ketika nggak ada hitung-hitungannya lemah semangat. Nah, ini pertanda masih ada penyakit-penyakit batiniah yang menggerogoti dirinya. Wa kana dan siapa Al-Mahlab bin Abi Syafrah liwanu yakul, ini sesungguhnya aku akrau niscaya benci lirajuli bagi laki-laki ayyakunah hendak ada lilisanihi bagi lisannya fadlun kelebihan ala amalihi ala fi'lihi atas perbuatannya. Jadi Mahlab bin Abi Syafrah berkata, aku tuh tidak suka laki-laki yang lesannya itu banyak ngomong ya, tapi tidak sesuai dengan amalnya gitu. Jadi banyak omong yang tidak sesuai dengan amalnya. Apa yang sudah kita baca tadi ya, ini adalah nasihat-nasihat batin ya. Harus kita buka mata hati kita untuk memperoleh nasihat-nasihat batin tersebut. Apabila ya, hati kita masih dilumuri dengan penyakit-penyakit kemunafikan, marilah kita untuk memperbaiki diri ya, pelan-pelan harus mulai ditinggalkan hal-hal yang sifatnya orientasi kepada makhluk tadi. Jadi orientasinya kepada makhluk, orientasinya hanya karena dunia, mulai kita tinggalkan, kita ganti dengan dasar yang paling mulia, yaitu keikhlasan. Sekalipun hanya nyapu tapi ikhlas, itu akan sampai di akhirat ya. Sekalipun hanya membersihkan sesuatu tapi dasarnya ikhlas, itu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan memberikan kemuliaan kita di dunia dan akhir. Apalagi ngaji atau dakwah yang didasari dengan keikhlasan, dan juga dia berusaha mengamalkan apa yang diucapkan. Tentu ini memiliki keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan bisa mengamalkan apa yang disampaikan dalam kitab Tanbihul Mukhtarin ini. Amin ya rabbal alamin.